Kasus banding Nikita Mirzani atas vonis 4 tahun penjara dalam perkara pemerasan terhadap Reza Gladys berujung pada penolakan dan penambahan masa hukuman menjadi 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk memperberat vonis tersebut setelah menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU, sebuah unsur yang sebelumnya dibebaskan di tingkat pengadilan negeri. Zanzabella menegaskan bahwa penolakan banding dan pemberatan vonis menjadi 6 tahun penjara membantah anggapan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, sekaligus berharap yang terbaik bagi Nikita Mirzani dan pihak pelapor. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara rinci memaparkan temuan aliran dana sebesar 2 miliar rupiah dari korban yang tidak masuk ke rekening Nikita, melainkan langsung ditransfer ke rekening pengembang perumahan. Hakim menilai transaksi ini adalah upaya menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan dan mengemasnya sebagai pendapatan legal, terutama karena transaksi tersebut bertepatan dengan tanggal jatuh tempo uang muka rumah mewah Nikita Mirzani. Banding Nikita Mirzani ditolak dan hukumannya diperberat jadi 6 tahun. Kan kemarin gue udah bilang, udahlah gak usah banding-banding, nanti naik. Karena sepengalaman gue, orang yang banding-banding seperti Roy Suryo hari itu ya, dia itu menistakan stupa, dia itu tadinya 9 bulan karena dia banding jadi 1 tahun 2 bulan, dan sekarang Nikita Mirzani jadi 6 tahun 3 bulan. Harusnya kan kalau misalnya dia nggak banding, remisi-remisi, dia kan bisa potong masa hukuman, lalu cuma jalaninnya setahunan aja. Tapi sekarang jadi 6 tahun. Ya lebih banyak lagi waktu dia belajar di dalam kan. Yang mudah-mudahan yang terbaik buat dia dan terbaik untuk kita dan terbaik untuk yang melaporkan dan korban dari pemerasan Raymond tersebut gitu ya. Ternyata memang terbantahkan bahwasannya tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Mantap penegak hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Vonis Marizan malah naik jadi 6 tahun penjara, guys. Ini sih tertampar banget dirinya ya. Marizan tidak nyangka, guys, bahwa dengan banding sama hakim bisa bertambah hukumannya. Pasti dia berpikir bahwa kalau saya banding pasti saya bebas. Tapi kenyataannya malah jong, malah dapat 6 tahun di penjara. Banyak netizen yang mendukung Marizan berkata bahwa hakimnya tidak adil. Kenapa bisa naik vonisnya? Harusnya bebas dong. Ngarap kalian para ternaknya. Kalian sendiri yang jebloskan Marizan di penjerong loh. Kalian yang komporin dia di sosial media. Makanya dia selalu tantrum di setiap sidang kemarin. Dan akhirnya dia benar-benar divonis tinggi. Kan Hotman Paris sudah ngomong, sudah sampaikan harusnya bersyukur dapat vonis serendah itu, jangan banding lagi. Kemungkinan bisa bertambah hukumannya. Tapi Marizan malah banding, ujung-ujungnya malah bertambah hukuman Marizan. Guys, sebenarnya kasus NM ini udah hampir terlupakan. Well, aku aja kayak udah lupa gitu sidang bandingnya kapan. Tapi kan kemarin FYP di aku ternyata vonis hukumannya itu bukan diperingan setelah banding, justru diperberat jadi 6 tahun. Karena di pengadilan tinggi TPPU-nya tuh justru terbukti. Sedangkan di pengadilan negeri TPPU-nya tuh justru nggak masuk gitu. Makanya kan pendukungnya itu pada ngomong gitu di media sosial, dituduh pemerasan, disangkakan pasal TPPU, divonis dengan undang-undang ITE. Katanya tunggu aja gitu, nanti juga setelah banding Ami akan bebas. Ternyata hukumannya malah diperberat jadi 6 tahun. Aku sendiri bingung ya, nggak tahu nih siapa orang-orang di belakang NM yang seolah-olah kayak menjamin gitu NM ini setelah banding akan bebas. Kayak pede banget gitu, apalagi beberapa kali di wawancara juga kan dia bilang mau liburan akhir tahun bersama anak-anak. Maksudnya siapa orang yang menjamin bahwa tenang aja gitu, lo akan bebas gitu, nanti entah dibanding lah, entah abis banding dia naik lagi ke kasasi, kita nggak tahu ya. Tapi kayak ya emang sih di negara ini tuh ada oknum yang bisa dibayar, tapi oknum ini juga kayak pilih-pilih gitu. Kasus yang udah sangat disorot media itu mereka akan mau gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada kejanggalan di kasus NM, itu akan tersorot banget dan membahayakan oknum ini justru. Jadi kalau ada yang bilang hakim disuap, JPU dibayar, itu menurut aku kecil kemungkinan. Malah aku kayak aneh gitu, kenapa di kasus yang vonis di pengadilan negeri TPPU-nya tuh nggak masuk. Tapi ya emang jalannya harus kayak gini ya, kayak NM banding, setelah banding ternyata hukumannya diperberat karena TPPU-nya tuh justru masuk di pengadilan tinggi. Tanpa
mencela, tanpa mensyukuri, tanpa apapun itu. Walaupun sebelumnya aku juga ngeliat bahwa dia punya arogansi yang bikin dia akhirnya jatuh ke dalam masalah yang sebenarnya dia tidak perlu mendapatkan masalah ini. Dan kemarin bandingnya itu ternyata membuat dia bertambah menjadi lebih lama ya. Dan di sini sepertinya aku hanya pengen mendoakan saja, karena yang aku pengen doakan adalah semoga dia menjadi lebih baik, introspeksi, tidak lagi bergelut sama huru-hara yang membuat dia rugi, dan kasihan juga anak-anaknya gitu loh. Walaupun dia juga kalau dikasih tahu nggak pernah pengen denger ya, gitu kondisinya. Jadi madam tuh pengen bilang bahwa apapun yang terjadi saat ini, apalagi sekarang sudah makin berat nih, hukumannya bertambah ya. Kamu harus bisa introspeksi, tabur dan tuai, dimana kamu harus menabur yang baik nantinya dan menuai yang baik juga. Hindari pertemanan toksik, hindari orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang sekarang terjadi padamu ya. Karena apa? Tidak semua orang bisa kita bela, tidak semua orang kita bisa berkorban untuk mereka, dan tidak semua orang bisa dibaikin. Jadi pada saat kamu merasakan seperti ini, kemungkinan besar ini banyak doa-doa yang memang kemungkinan ini dari hasil kezoliman. Ini hasil dari mana kamu tuh memang gampang melontarkan kata-kata kasar, gampang mengejat orang, gampang membuka aib orang di halayak ramai atau di sosial media. Saat ini semoga aura spirit keimanan kamu semakin tebal, semakin banyak hal yang memang kamu bisa dapatkan secara positif di sekolah di sana, supaya nantinya menjadi lebih baik. Karena tidak ada yang sempurna. Aku pun bicara seperti ini bukan berarti aku sempurna, tapi aku di sini karena mengikuti banget semua tabur tua yang kamu buat. Jadi pada saat ini terjadi ya sepertinya tidak terlalu kaget, karena memang ini pasti terjadi. Karena untuk saat ini kamu memang benar-benar perlu banget merubah pribadi kamu untuk tidak mencari huru-hara yang kamu anggap menguntungkan, tapi ternyata sekalinya Tuhan bilang jatuh, tetap akan jatuh. Saya bukannya tersenyum di atas penderitaan Nikita Mirzani ya, tidak. Nikita Mirzani, I'm sorry, saya tidak tertawa di atas penderitaanmu ya. Saya juga tidak membenci Nikita Mirzani ya. Saya tidak punya fans, saya tidak punya fans artis sih, gitu ya. Saya ini orangnya netral. Cuma melihat Nikita Mirzani menangis, saya pikir Nikita Mirzani itu tidak bisa menangis gitu loh. Aduh, sorry, saya tertawa lagi deh. Jadi ini sebagai pelajaran guys ya, bahwa dalam mencari rezeki kita itu harus tetap di jalan yang lurus. Ya, jangan mencari rezeki di jalan menipu ataupun memeras ya. Itu tidak bisa dibenarkan. Dan ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti ada kala jatuhnya. Jadi selicik-liciknya, misalnya kamu menekuni dunia profesi memeras misalnya, itu pasti ada jatuhnya. Dan kita juga harus nih. Jadi ini ada juga pepatah lagi, bahwa mulutmu harimaumu, suatu saat menerkam kepalamu. Jadi kita juga harus berhati-hati menggunakan mulut, bibir, lisan, karena bisa jadi itu akan malah menjadi masalah bagi kita sendiri itu sih. Dan ini contohnya Nikita Mirzani gitu loh ya. Memang sih Nikita Mirzani ini salah satu artis yang memang passionnya tentang menghujat ya. Mungkin sih di situ passionnya ya. Tapi ya itu tadi gitu loh. Semua perbuatan itu ada pertanggungjawabannya dan ada resikonya. Dan inilah contohnya Nikita Mirzani, menerima resiko dari semua yang dia lakukan.